hormatnya sambil cemberut. Sekarang begitu Pak Anies sudah berubah Jakarta, sekarang hormatnya sambil senyum. Udah smile ya. Terima kasih Pak Anies. Oke, selanjutnya gadis silakan. Para hadirin, marilah kita dengarkan pidato kebangsaan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Kita sambut dengan meriah calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan. Sebelum I love you too. Gini, sebelum kita mulai izinkan saya menyapa dulu. Menyapa tokoh-tokoh kehormatan yang hadir bersama kita di sini. Boleh duduk. Kasihan. Free fall, Pancasila. Sekali layar terkembang. Yang saya hormati, yang kita semua hormati dan banggakan, Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Ketua Dewan Penasehat Sahabat Abi, Mas Yapto Suryo Sumarmo. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Penasehat Sahabat Abi, Mas Yedidiah Suryo Sumarsono. Yang saya hormati Ketua Umum Sahabat Abi, Mas Ersandria Rendrata. Tepuk tangan untuk beliau. Dan Ketua Umum 234 SC, Mas Abi Salom Suryo Sumarmo. Sekjen Pemuda Pancasila, Mas Arif Rahman. Juga Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila, Mas Aulia Arif. Yang saya hormati Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Juga yang saya hormati Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Bapak Roberto Rau. Kapten Timas, Bapak Muhammad Saugi. Dan juga mereka-mereka yang mengikuti secara online dari berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya Wakil Ketua Pemuda Pancasila yang sedang berada di Jerman, Bapak Ahmad Ali. Serta seluruh kader Pemuda Pancasila, seluruh kader 234 SC, kader Sapma Pemuda Pancasila, dan relawan ABI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam adil makmur untuk semua. Kita berkumpul bersama di sini menyaksikan dan menjadi bagian dari sejarah. Mas Abi tadi membacakan deklarasi relawan ABI. Sebenarnya namanya harusnya lengkap, Relawan Abi Yapto. Relawan Anies bersama Imin yang paling
tadi diceritakan oleh Mas Yapto, tanggal 1 Oktober 2022. Pada waktu itu saya menjadi anggota Pemuda Pancasila dan mendapatkan nomor anggota 007. Lalu pada saat itu Mas Yapto mendeklarasikan dukungan. Dan semenjak bulan Oktober itu, tanggal 3 Oktober Partai Nasdem mendeklarasikan pencalonan. Sejak Oktober tantangan demi tantangan berdatangan karena ada gagasan perubahan dan ada yang tidak menginginkan perubahan, tapi sekali layar terkembang kita tidak mundur. Kita mengatakan kepada semua, negeri ini bukan milik sekelompok orang, negeri ini bukan milik sebagian orang, negeri ini adalah milik kita semua. Dan kita berhak untuk mengembalikan republik ini pada arah dasar yang disusun oleh para pendiri republik ini. Apa itu? Disusun dalam sebuah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan di dalam pembukaan itu ditutup dengan 5 kalimat yang kita sebut sebagai Pancasila. Dan kita berada di sini, orang-orang yang akan menjaga Pancasila. Pancasila! 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 Apa sila kelima itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya hari ini kita hidup dalam Indonesia yang timpang, Indonesia yang tidak merata, Indonesia yang kaya tapi kekayaannya dikuasai oleh sekelompok kecil, Indonesia yang memiliki petani yang kerja keras menyiapkan kita makanan, tapi kondisi mereka tak pernah sejahtera. Indonesia yang kampung-kampungnya, desa-desanya tertinggal jauh dari kota-kotanya. Indonesia yang anak-anak mudanya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Betul tidak? Apakah kondisi ini mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Kita perlu apa? Perlu apa? Karena itulah gelombang perubahan digelontorkan sejak Oktober 2022. Kita menginginkan Indonesia yang maju dan adil, makmur dan adil, tapi bukan untuk sebagian. Kita ingin Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Apakah yang berada di ruangan ini siap menjadi bagian memperjuangkan perubahan? Siap menjadi bagian memperjuangkan adil makmur? Siap adil makmur untuk semua? Saudara-saudara sekalian, yang berkumpul di tempat ini harinya Minggu. Anda semua punya pilihan untuk bersantai-santai, untuk berkumpul bermain, tapi teman-teman semua memilih untuk datang ke ruangan ini untuk mengirimkan pesan bahwa saya bukan penonton di negeri ini, saya adalah penggerak perubahan di negeri ini. Saya tidak tinggal diam, saya datang dan menjadi bagian dari sejarah perubahan republik ini. Kita berada di sini untuk mengirimkan pesan bahwa Pancasila itu bukan sekedar naskah untuk dihafalkan. Pancasila bukan sekedar naskah untuk diupacarakan, bukan sekedar diingat setiap hari Senin upacara di sekolah-sekolah. Tapi Pancasila harus menjadi kenyataan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada persatuan dalam ketidakmerataan. Persatuan ditopang dengan keadilan. Karena itulah mengapa perjuangan perubahan kita adalah untuk menghadirkan keadilan. Dengan keadilan itu, maka kue Indonesia yang amat besar
tidak dinikmati hanya oleh sebagian kecil, tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita memegang prinsip membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar sudah besar tambah besar, tapi yang kecil jangan dibiarkan, jangan ditinggal, jangan dilupakan. Yang kecil harus menjadi besar, harus ikut merasakan kue pembangunan dan kemajuan di negeri ini. Ini adalah gelombang yang kita bangun bersama, bukan ide baru, bukan gagasan baru. Kita meneruskan apa yang sudah disusun oleh para pendiri Republik ini. Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika, kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya, tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak memilihkan golongan yang pada waktu itu punya privilege. Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja, asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit Republik ini pada spirit para pendiri Republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena ketika negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan, maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin Republik ini tetap menjadi Republik negara hukum. Setuju? Itulah sebabnya perjuangan perubahan ini harus kita lakukan sama-sama. Perubahan yang digagas bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi. Ini adalah tentang satu generasi dan generasi masa depan. Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo akan berkelanjutan. Karena itulah ketika ABI memilih untuk menjadi bagian dari gelombang perubahan, insya Allah gaungnya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Mengajak kepada semua, mari kita kembalikan Republik ini pada cita-cita awalnya. Dan dengan adanya ABI, kami yakin insya Allah generasi pemilih masa depan akan berbondong-bondong bergabung dalam gerakan perubahan untuk adil dan makmur bagi semua. Apa yang dibangun lewat sahabat ABI adalah sebuah gerakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini bukan program. Kalau gerakan itu adalah semua terlibat, semua menjadi bagian dari ikhtiar perubahan, semua merasa memiliki masalah, semua merasa harus menyediakan solusi. Karena itu berkumpulnya kita di sini, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, ini bukan tentang capres, ini bukan tentang cawapres, tapi ini tentang masa depan bagi kita dan anak-anak kita, serta anak-anak dari anak-anak kita. Dengan perubahan yang kita bawa, insya Allah ini semua akan mendapatkan dukungan lebih luas. Dan insya Allah di 14 Februari 2024 kita diantarkan kepada kemenangan. Amin. Yang keras. Insya Allah amin.
ketika kita berbicara tentang perubahan, maka sampaikan kepada semua, yang diusung adalah gagasan, ide yang kebetulan harus ditempatkan pada nama orang. Ini bukan mengusung orang, ini sedang mengusung gagasan. Yang gagasan itu harus ada personifikasinya, harus ada yang namanya ditulis. Tapi ini bukan tentang orang itu, ini adalah tentang gagasan yang diusung oleh kita sama-sama. Jadi kita di sini mengusung gagasan. Bila ada calon yang tanpa gagasan, maka yang diperjuangkan adalah calonnya. Tapi bila kita membawa gagasan, maka yang kita perjuangkan adalah gagasannya. Apa yang kita perjuangkan? Gagasan untuk Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur untuk semua. Karena itu, kami pribadi merasa sangat bangga dan terhormat bahwa Mas Yapto sekeluarga memilih untuk secara lantang mengatakan sejak awal, Indonesia harus berubah, perubahan harus digaungkan, perubahan harus didorong. Dan hari ini, setahun kemudian, muncul gerakan Sahabat Abi yang akan menjangkau seluruh Indonesia. Bacaan kita sama, kita sama-sama merasakan apa yang menjadi himpitan di masyarakat. Ketika setahun ini kita merasakan tekanan, kita merasakan berbagai hambatan, saya ditanya, Pak Anies, bagaimana menghadapi tekanan-tekanan itu? Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu? Saya tidak perlu ceritakan di sini, biarkan nanti satu saat diceritakan para sejarawan. Tapi saya jawab, sebesar apapun tekanan yang kami alami, masih belum apa-apa dibandingkan dengan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tekanan ekonomi yang dirasakan ibu-ibu rumah tangga, sulitnya cari pekerjaan dan tekanan yang dialami oleh anak-anak muda, tekanan yang dialami oleh para petani, tekanan yang dialami oleh para pedagang-pedagang pasar, itu semua jauh lebih besar daripada tekanan yang kita alami selama 1 tahun perjuangan ini. Dan kepada semua kami sampaikan pesan yang sama, sekali layar terkembang, Pancasila, 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 free fall, free fall, free fall. Kita ingin memerdekakan mereka dari tekanan itu. Kita ingin memerdekakan mereka dari himpitan itu. Kita ingin membuat mereka merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan bila untuk memperjuangkan itu, kita harus menghadapi tantangan dan rintangan. Kita hadapi bersama-sama. Insya Allah Tuhan akan bersama perjuangan kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perjuangan kita. Insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kemenangan untuk kita. Insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan keluar yang tak terduga, yang akan mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Free fall, free fall, free fall, Pancasila, 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 sekali layar terkembang. Saudara-saudara sekalian yang berkumpul di tempat ini memang para pemberani, para pejuang yang siap untuk memerdekakan kembali Indonesia kita. Biarkan sejarah mencatat pada hari Minggu 26 Oktober 2023, 1 tahun sejak 1 Oktober 2022, sebuah gerakan perubahan dimulai dari Jakarta menjangkau seluruh Nusantara. Dari keberanian yang ditularkan kepada semua. Dan saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, bila hari ini Anda merasakan kekhawatiran, merasakan rasa takut, saya ingin sampaikan kepada semua,
Jauhkan rasa takut itu, buang rasa takut itu, bangkitkan keberanian, tunjukkan bahwa kita ingin Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan rasa takut itu tumbuh. Biarkan para pemberani-pemberani yang hadir di tempat ini mengajak kepada semua, mari kita berani bersuara lantang untuk perubahan, bersuara lantang untuk keadilan, bersuara lantang untuk kemakmuran. Biarkan ini menular ke seluruh Indonesia. Siap? Siap? Free fall! Free fall! Free fall! Pancasila! 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 Sekali layar terkembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan perjuangan kita. Semoga para pejuang ini dimudahkan dalam semua urusannya. Semoga pemimpin kita Mas Yapto diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Semoga Mas Abi terus bisa menjadi penggerak bagi pemuda di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sambutannya luar biasa. Pak Anies untuk tetap di atas panggung. Mohon izin untuk Pak Anies tetap di atas panggung. Dan dimohon untuk tetap kondusif. Dan kami mengundang Bapak KPH Haji Yapto Sulistyo Suryo Sumarno. Pak Anies mohon izin untuk tetap di atas panggung. Dan untuk Om Yapto dan Mas Adi Shalom untuk naik ke atas panggung. Untuk memberikan simbolis langkah dan bukti komitmen relawan Abi mendukung Amin. Ini adalah pemberian pelakat dan juga pemberian Bukti komitmen relawan Abi mendukung Amin. Ini momen yang sangat berbahagia untuk para pemilih. Untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Mas Abi. Udah, yuk. Pak Anies ini kan artinya kan dukungan kepada Anies Muhaimin bertambah dan juga kita tahu bahwa elektabilitas Amin ini sekarang mulai naik Pak, bahkan sama Ganjar dan bahkan ada yang bilang melampaui. Tanggapannya gimana Pak? Pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada sahabat Abi yang telah memilih untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan. Dan seperti tadi disampaikan, sejak 1 Oktober 2022, pada waktu itu ada acara di Pemuda Pancasila, Mas Yapto menyampaikan bahwa dukungan untuk gerakan perubahan. Dan setahun kemudian, hari ini, diwujudkan dalam sebuah gerakan relawan. Kami meyakini bahwa rakyat Indonesia memang menginginkan adanya perubahan. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ketika dimunculkan, mereka menginginkan perubahan. Apakah ingin lapangan pekerjaan tetap sulit? Jawabnya tidak. Perlunya perubahan. Apakah ingin kebutuhan pokok harganya tetap mahal? Jawabnya tidak. Perlunya apa? Perubahan. Apakah ingin negara kita tetap menjadi negara hukum atau berubah jadi kekuasaan? Mereka bilang tidak ingin berubah menjadi negara kekuasaan. Artinya kita perlu perubahan untuk menjaga agar negeri ini tetap menjadi negara hukum. Jadi apa yang sekarang terjadi adalah gelombang baru yang kami yakini makin hari makin besar. Apalagi dengan dukungan yang luar biasa dari sahabat Abi yang insya Allah akan menjangkau seluruh Indonesia. Insya Allah kita akan makin hari
makin banyak unsur masyarakat yang meyakini dan ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan. Ini bukan soal persentase survei, ini soal kita menginginkan Indonesia yang lebih adil dan makmur untuk semuanya. Terkait dengan nantinya ini misalkan udah kampanye nih Pak, ini nanti Pak Anies ini akan kemana dulu? Nanti dulu, ini dulu. Nanti. Mas Yapto? Apa? Nggak tahu. Ya, tentang Oh, ini bukan kampanye. Ini kan deklarasi. Yang lusa nanti saya jawab. Nanti. Deklarasi pendukung ya. Bukan, jadi ini bagi generasi muda yang masuk di dalam komunitas-komunitas ini. Ada komunitas 234 TC, ada yang di Pemuda Pancasila, yang di Sapma. Ini yang ingin memilih Amin. Ini mereka mulai. Ini baru kerikilnya yang lepas. Ini snowballnya masih jalan. Jangan salah. Ya kan? Dan mungkin baru ini yang pertama melemparkan bola salju ini kan. Nah ini nanti kita lihat. Kan masih ada 3 bulan lagi. 2 bulan lagi ya. Tuh. Pemuda Pancasila kan juga salah satu ormas yang memang besar juga sampai ke proposal gitu ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan pasti kan tentu dengan masyarakat dekat, apa sih sebetulnya yang menjadi harapan dari mungkin orang-orang yang simpatisan Pemuda Pancasila atau dari anggota Pemuda Pancasila juga, sebetulnya apa sih Pak yang harapan yang mereka ingin titip ke Pak Anies? Jadi gini dulu, di Pemuda Pancasila ini tidak semua ke Amin. Ya kan? Ada ketua pemenangannya di Ganjar juga wakil ketua umum. Jadi ini kita membuktikan bahwa di Pemuda Pancasila sudah terjadi demokratisasi, kebebasan. Nah tapi semua kan punya masalah yang sama. Setiap warga negara masalahnya sama seperti disampaikan. Ya kan, bukan hanya kesejahteraan yang namanya keadilan dan kemakmuran atau hukum dan kesejahteraan aja, kehidupan sosial. Tapi kita lihat di Indonesia ini orang sakit aja mahalnya setengah mati. Begitu mati lebih mahal lagi. Ini sakit pakai ongkos, mati pakai ongkos lagi gitu. Gimana hidup? Artinya suara internal itu dianggap hal yang biasa. Oh, biasa. Kan pada waktu Pak Jokowi ya begitu kan. Dan saya ini juga termasuk pemilih Pak Jokowi. Kita masih bertanggung jawab karena kita ikut milih beliau. Ya, enggak, masalahnya di Indonesia ini tidak pernah kita punya presiden yang meninggalkan tinta emas. Semua dapat makian. Yang berhasil pun dimaki. Nah ini karena apa? Karena bangsa kita ini maunya semua gampang aja, instan, ya kan? Karena bilang di Indonesia ini nancepin kayu aja tumbuh. Orang lihat tanam singkong. Nah sekarang juga gitu, kalau bisa nggak kerja dapat hasil. Maunya emang kita kalau mau wariskan hasil perjuangan orang tua kita ini dibagi luasnya Indonesia dengan hasil buminya dibagi, dihitung per penduduk dibagi sekian persen dari hasil itu kan nggak mungkin. Kita semua harus bekerja. Tadi disampaikan oleh Pak Syawki tadi, semua harus bergerak, ya kan, jemput bola gitu. Jadi seorang masing-masing di bidangnya itu harus berjuang di bidangnya masing-masing. Setiap warga negara wajib membela negara. Bela negara itu bela ekonomi, bela sosial, bela hukum, bela keadilan, bukan bela keamanan aja. Hansip banyak gitu, kenapa sih ribut? Iya kan? Jadi yang namanya keamanan itu, aman itu adalah aman di rumah, aman, nggak makan, nggak pusing, ada beras, ada gula, ada kopi, ada teh, kita bisa hidup. Nah itu termasuk keamanan juga. Sebab yang jadi penjahat kan orang lapar, orang yang nggak punya apa-apa kan, nah itu yang bikin nggak aman. Jadi keamanan itu mencakup semua. Nggak ada kegiatan apapun yang tidak pakai keamanan, ya kan? Sampai orang mau sehat itu keamanannya adalah dokter. Dokter itu termasuk keamanannya manusia, harus di-maintain gitu ya. Nah jadi itu gambarannya gitu. Jadi pertemuan hari ini baru snowball. Ini baru kita mengumpulkan siapa yang mau, ayo kita sama-sama dukung Amin. Kita ini mempunyai aspirasi yang sama, mau dukung Amin nomor 1. Ada lagi mau ikut, silahkan. Jadi ini baru Anda lihat segini, besok kan akan tambah lagi. Ini dari daerah pulang dia akan dapat masukan lagi, pendukung lagi, bergabung, iya. Ini kan hampir seluruh Indonesia yang datang. Baik 234-nya maupun PP-nya, maupun Sapma-nya, 3-3-nya ini. Ya kalau sama belum mencakup seluruh provinsi ya, ini baru 27.
Kalau PP kan sudah seluruhnya. Kalau PP sudah sampai ke pelosok, sampai ke desa. Ya. Dan justru masyarakat desa itu yang paling disiplin, bayar pajak segala macam, itu tidak menikmati. Ya kan? Bibit palsu, pupuk palsu. Akhirnya kita makan apa? Tanaman palsu kan? Oke. Enggak, yang tadi soal itu, kita rencana mulainya di Jakarta. Nanti dikabarin persisnya di mana. Ya. Enggak, saya seperti sampaikan kemarin. Berada di dalam KPK, baik menjadi komisioner maupun menjadi staf, harus menjaga standar kegiatan kesehariannya mengikuti prinsip etika yang tinggi. Jadi kode etik itu harus dijaga. Jangan hanya mengikuti aturan hukum, tapi aturan kepatutan. Karena itu seperti saya sampaikan kemarin, bahwa bila kami mendapatkan amanat, maka semua komisioner KPK harus menandatangani kesediaan untuk mengundurkan diri jika terbukti melanggar kode etik. Jadi melanggar kode etik saja itu harus mundur. Kenapa? Karena di lembaga ini kita titipkan amanat untuk membersihkan korupsi. Lah bagaimana mungkin kita membersihkan korupsi kalau yang mau membersihkan tidak menjaga etika? Jadi bukan sebatas hukum, bahkan menurut saya saat ini itu terlalu longgar. Untuk KPK standarnya kode etik, bukan pelanggaran hukum, dan itu harus dijaga. Jadi ini jadi pelajaran supaya tidak berulang lagi di masa yang akan datang. Ya, ya cukup. Nggak, nanti saya udah jawab tadi, pakai yang tadi aja. Pak Anies, barusan Pak Ridwan Kamil menyatakan kalau di Jawa Barat itu jadi 60% suara masuk ke Prabowo Gibran, itu gimana Pak? Itu kan masa depan ya. Apa yang kita bisa jawab tentang masa depan? Kita lihat aja nanti hasilnya, ya. Ya, kita akan kampanye di banyak tempat. Ya. Oke, gitu ya. Makasih teman-teman. Mas Abi, ada tambahan? Cukup. Oke, makasih. Thank you.